Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA. Masih dalam pembahasan seputar budidaya lobster air tawar. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari teman-teman semua, hari-hari kita senantiasa menyenangkan. Di video kali ini nanti akan saya bahas tentang bagaimana cara menurunkan buraya dan apa saja ciri-cirinya atau tanda-tandanya ketika indukan lobster air tawar yang mengeram itu burayanya sudah siap untuk diturunkan. Oke, seperti inilah kondisinya. Di video saya yang dulu sudah saya bahas, tapi dulu itu pakai media pengeramannya itu akuarium. Nah, yang ini media pengeramannya itu ceting. Jadi tanda-tandanya kalau indukan bertelur yang anaknya itu siap diturunkan ini kan beda-beda. Kalau di akuarium kan dilihat dari bawah, dan kalau di ceting kayak gini itu dilihat dari atas pun bisa. Kondisinya seperti ini. Nah, seperti itu kan sudah kelihatan anak-anak lobster sudah pada turun, walaupun belum semua. Itu di belakangnya indukan kan gerak-gerak. Nah, itu banyak yang sudah mulai turun. Nah, kayak gini, ini berarti anaknya sudah siap untuk diturunkan. Itu yang di bawah indukannya itu mungkin tinggal sedikit, maksudnya sudah sebagian turun. Masih ada yang ikut indukannya, tapi sudah siap untuk diturunkan. Karena kan lobster itu turunnya itu enggak bersamaan, mungkin dalam durasi 2-3 hari baru turun semuanya. Oke, ini kita cek saja dulu kondisi indukannya, kondisi anakannya itu seperti apa. Nah, cara ngeceknya ini dinaikkan di posisi di darat supaya induknya tidak terlalu berontak. Kita lihat ya anaknya seperti apa. Aduh, ya pegangan. Nah, kayak gini. Ini indukan awal, besarnya kurang lebih ya 4 in kurang sedikit mungkin. Ini indukan pertama ini. Nah, kayak gini. Ini sudah siap untuk diturunkan di kolam penurunan buraya. Nanti saya tunjukkan juga kolam penurunan burayanya itu seperti apa. Simak terus videonya sampai akhir, sampai selesai, supaya teman-teman bisa paham dan bila mungkin membuat indukan bertelur itu mengeramnya kondisinya seperti saya ini di dalam ceting-ceting ini, bisa ditiru ataupun dimodifikasi lah supaya penurunannya itu aman. Jangan dikopiok, jangan digoyang-goyang, biarkan turun saja sendiri ya. Tuh lihat tuh anaknya pada gerak-gerak kayak gitu. Oke, sekarang kita akan bawa ke kolam penurunan buraya yang sudah kita siapkan, dan nanti saya tunjukkan juga bagaimana caranya menurunkan buraya yang aman tanpa dikopiok ataupun digoyang-goyang. Biarkan saja burayanya turun dengan sendirinya. Nah, di sini penurunan burayanya, kolamnya seperti ini. Ini ukuran 2x1. Ketinggian air pertama waktu penurunan buraya cukup di angka 5 cm sampai 7 cm. Nanti secara bertahap dalam 1 minggu ke depan itu kita tambahi
sampai ketinggian kurang lebih di 10 sampai 15 cm. Terus penurunannya itu seperti ini. Nah, ini tinggal kita miringkan supaya indukannya turun. Terus itu yang sudah turun-turun ini kita goyang-goyang, maksudnya kita kumpulkan. Terus wadahnya kita miringkan supaya anakan ini turun sendiri ke kolam. Nah, kayak gini itu kan turun sendiri, tidak usah dipegang, tidak usah dikopiok, supaya kematiannya itu minim. Kalau dikopiok itu belum waktunya turun, akhirnya turun, terus akhirnya pada mati. Pengalamannya saya itu seperti itu. Kalau menurunkan buaya, tekniknya atau caranya yang paling aman tuh seperti ini. Ini dibiarkan seperti ini sampai dia nanti turun sendiri. Nah, ini daun-daun ini selain dia berfungsi sebagai penyuplai oksigen, ini juga berfungsi sebagai membantu cepatnya turun buaya. Jadi ketika nanti indukannya ini jalan terus nabrak-nabrak di tumbuhan ini, akhirnya kan anaknya pada nyangkut-nyangkut di sini, terus akhirnya turun dengan sendirinya gitu. Nah, seperti ini. Seperti ini daun-daunnya, nanti kan induknya pasti dia jalan-jalan, nah anaknya pada turun itu nanti akhirnya. Nah, ini sekalian saja tak tunjukkan kalau lobster yang dari turunnya itu dikondisikan seperti ini, dia nanti kalau besar dia mau cari oksigen itu dia pasti naik-naik di pinggir-pinggir kayak gitu ya. Dari kecil kan dibiasakan seperti ini tanpa aerator. Aerator kalau mau dikasih juga enggak apa-apa, tapi jangan dihidupkan terus-menerus supaya tidak tergantung sama aerator burayanya itu. Jadi ini nanti dia kan kalau ketemu sama daun dia akan naik ke atas kalau mau cari oksigen seperti itu. Nah, ini tak tunjukkan periode yang 2 periode di atasnya ini, dalam artian beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu, anaknya sudah seperti apa. Nah, di sini tuh lihat tuh lobster lah pada di atas kayak gitu, dia naik untuk nyari oksigen. Nah, kayak gitu lobster itu bisa naik di dindingnya kolam, bisa selama kolamnya itu sudah kolam lama yang berlumut, dia bisa naik. Nah, kayak gini ya, naik itu memang sudah kebiasaannya lobster seperti itu. Dan ini kita lanjut lagi penurunan burayanya, karena ternyata di sampingnya ini tadi burayanya juga sudah mulai turun. Itu kan kelihatan itu ya, tuh lihat kan. Nah, burayanya sudah pada turun sebagian, berarti ini sudah waktunya diturunkan juga di kolam penurunan buraya. Oke, kita ambil. Nah, itu pada nempel-nempel di atas. Nah, inilah alasannya kenapa saya yang dulunya tempat pengeraman saya itu berupa box akuarium yang bisa dilihat dari bawah, saya beralih ke ceting. Itu karena ya salah satu alasannya itu ini, ketika burayanya sudah mulai turun, dia tetap berada di dalam ceting ini, tapi ketika dia mau cari oksigen, dia bisa nyari naik kayak gitu, naik di dindingnya ceting tapi tidak keluar, supaya bisa diturunkan di tempat yang semestinya, yaitu di kolam yang khusus penurunan buraya. Kita bawa ke
kolamnya tadi yang ukuran 2x1 itu bisa dituruni buraya dari indukan antara 3 sampai 5 ekor, tergantung indukannya besarnya itu seberapa dan jumlah anaknya kan terlihat juga, maksudnya kira-kira berapa kayak gitu. Kalau indukannya 5 in, jumlah anaknya banyak ya cukup 3 ekor saja, tapi kalau buraya indukannya 4 in ya bisa sampai 5 ekor bisa. Ini seperti tadi kita miringkan kayak gini supaya induknya turun, anaknya juga turun. Kita miringkan wadahnya kayak gini, anaknya diarahkan turun dengan gerakan air seperti ini. Sudah bersih, nah kayak gini. Ini nanti tumbuhannya masih ditambahi lagi dan juga ditambahi pakai ditambahi ikan-ikan kecil untuk pemangsa jentik nyamuk. Jadi untuk pemangsa telur nyamuk kita pakai ikan-ikan kecil. Nah seperti ini ikan-ikan kecilnya. Ini ikan-ikan kecil seperti ini sengaja dulu memang saya juga berternak atau saya budidayakan, karena untuk pelengkap kolam lobster kalau nggak ada ikan-ikan kecilnya itu banyak nyamuk, jentik nyamuk akan merajalela atau pertumbuhannya banyak. Tapi kalau pakai ikan, jentik-jentik nyamuk akan dimakan oleh ikan-ikan ini. Terus selain sebagai pelengkap, dia juga laku dijual. Ikan-ikan kayak gini, ini kalau di sini namanya plati atau melati. Ini kalau seukuran seperti ini sekitar 3 cm, ini lakunya 1 ekor itu 500.000 diambil oleh pengepul atau penjual ikan hias. Kalau ikan plati 1 ekornya 500 rupiah. Saya punya ikan-ikan kayak gini banyak, ada 2 jenis, yaitu ikan pelati kayak gini dan ikan gupi. Kalau ikan gupi itu 1 ekornya diambil oleh penjual untuk dijual lagi, penjual ikan hias itu 1 ekornya itu 1.000 rupiah. Nah itu kan kolam itu ikan-ikannya banyak itu. Di sini juga ada banyak ikan-ikannya. Di kolam tanah di depan juga kolam semen di depan juga banyak. Oke, seperti itu saja pembahasan saya yang kali ini tentang bagaimana cara menurunkan buraya secara alami tanpa dikopiok, tanpa digoyang-goyang atau dipaksa, supaya minim kematian. Seperti ini. Saya kira sudah lengkap pembahasan saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Apabila isi dari video ini mungkin bermanfaat untuk teman atau saudara Anda, silahkan share saja. Bila ada yang ingin diungkapkan dari teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila berkenan silahkan like dan subscribe. Terus bagaimana cara pemberian pakannya, ini buraya-buraya ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Nanti akan saya bahas secara khusus tentang bagaimana cara memberikan pakan dan pakannya apa saja, mulai dari buraya yang baru diturunkan, terus buraya yang sudah berumur 2 bulan, 3 bulan, sampai ke indukan. Itu metode dan apa saja pakan-pakannya.
akan saya bahas khusus di video saya yang selanjutnya. Semoga saja bermanfaat. Dan di ujung dari video ini saya ingin menutup dengan sebuah pesan. Teruslah berbagi atau ikhlaslah berbagi walaupun hanya sekedar pengetahuan atau pengalaman. Karena yang namanya pengetahuan atau pengalaman itu puncak nilainya itu ketika pengetahuan dan pengalaman kita itu bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Saya Widayat pamit undur diri, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.